The Deal. Ini adalah skenario damai. Dan apa yang bisa memicu ini? Saat ini negosiasi secara nggak langsung terus berjalan sebenarnya, dipimpin oleh Wakil Presiden US J.D. Vance dan Ketua Parlemen Iran. Negosiasi ini dimediasi oleh banyak pihak barat, Jenderal Top Militer Pakistan Asim Munir, Steve Witkoff, plus Menteri Luar Negeri dari Iran, Pakistan, Turki, dan Mesir. Semuanya turun tangan. Mediator masih setengah mati nyoba bikin pihak US dan Iran mau duduk di satu meja secara langsung. Masalahnya, posisi Iran sangat keras. Mereka nolak mentah-mentah proposal gencatan senjata sementara. Mereka cuma mau satu hal, akhiri perang yang permanen, dengan garansi mutlak di atas kertas bahwa Amerika Serikat nggak akan pernah nyerang mereka lagi. Dan satu-satunya konsesi kecil yang baru aja kejadian, Iran ngumumin kalau kapal-kapal yang bawa barang esensial bakal diizinin lewat. Tapi blokade utama tetap berjalan. Dan jujur aja, definisi barang esensial ini masih sangat abu-abu. Suka-suka yang jaga gerbang lah intinya. Lalu apa yang terjadi sama kripto kalau kesepakatan ini berhasil? Menurut gua, kripto akan meroket. Buktinya, setiap kali ada sinyal deeskalasi kecil aja, market selalu ngerespon dengan relief rally yang masif. Pajak perang yang selama ini membebani semua harga aset bakal langsung dicabut. Arus dana atau inflow ke Bitcoin, ETF bakal banjir lagi. Dan sebagai bukti, tanggal 31 Maret kemarin waktu ada satu rumor kecil soal progres pembicaraan damai, ETF Bitcoin langsung mencatat net inflow 118 juta dolar dalam satu hari. Tapi, gue harus jujur sama lo, jangan terlalu naif. Fakta di lapangannya belum ada progres yang signifikan yang benar-benar tercapai dari 5 minggu negosiasi. Dan skenario The Deal ini terus-terusan di price in oleh market. Orang beli karena ngarep ada kedamaian. Dan terus-terusan juga ternyata market dikecewain waktu ternyata batal damai. Lanjut skenario 2, The Strike. Ini adalah skenario merah darah menurut gua, bencana total jangka pendek. Apa yang secara spesifik diancam sama Trump? Dia nggak main-main. Dia ngancam bakal ngemombardir habis-habisan infrastruktur vital Iran, pembangkit listrik, fasilitas penyulingan minyak, dan bahkan semua pabrik desalinasi air. Waktu di interview Wall Street Journal, Trump bilang dia nggak peduli soal dampak ke warga sipil. Karena menurut dia, orang-orang di sana already living in hell. Konfirmasi militer juga udah keluar. Senator Lindsey Graham bilang secara terbuka kalau dia sangat yakin Trump bakal menggunakan kekuatan militer luar biasa kalau Iran terus ngeblokir Selat Hormuz dan nolak buat jalur diplomasi. Apa yang terjadi sama kripto pas ketakutan soal strike ini memuncak kemarin? Arus keluar atau outflow dari spot Bitcoin ETF tembus 173,76 juta dolar cuman dalam satu sesi perdagangan. Institusi gede panik dan milih narik duit mereka. Bitcoin jebol ke zona 66.000 dan seperti biasa, saat sang raja berdarah, altcoin lain ikut hancur lebur di belakangnya. Tapi ini kontrarian angle-nya. Alasan kenapa sebuah serangan militer mungkin bukan akhir dari segalanya buat kripto. Perhatiin chart Bitcoin dengan teliti coba. Bitcoin itu selalu berhasil recover dan ngebentuk higher low atau titik terendah yang semakin tinggi setelah setiap eskalasi perang. Kenapa? Karena Bitcoin adalah aset pertama yang bereaksi atau price the war. Ingat waktu serangan darat dimulai hari Sabtu kemarin, bursa saham tradisional kayak Wall Street tutup. Cuman crypto market yang buka 24/7. Jadi semua kepanikan tumpah ke Bitcoin duluan. Tapi hebatnya, walaupun Bitcoin kena aksi jual masif tiap kali ada headline negatif, kalau lo tarik data secara keseluruhan panjang periode konflik ini, Bitcoin ternyata outperform performa emas, S&P 500, dan saham-saham Asia. Dan ini adalah bukti nyata kalau narasi Bitcoin sebagai hedge masih bekerja di belakang layar. Tapi ada satu resiko absolut wajib yang harus lo catat. Kalau serangan udara ini ternyata menargetkan infrastruktur nuklir dan ada laporan kalau pelataran PLTN Bushehr Iran udah sempat kena hantam, semua analisis fundamental ini batal. Pakar nuklir udah keluarin warning keras. Kalau sampai bocor atau eskalasi ke nuklir, all bets are off. Gak ada skenario teknikal yang bisa nyelamatin portofolio kita semua dari radiasi geopolitik
sebesar itu. Sekarang gimana kalau negosiasi gagal, tapi rudal juga nggak terbang? Gimana kalau semua cuman saling tatep-tatepan? Ini dia skenario ketiga, the stalemate. Ini adalah skenario abu-abu, dan jujur, ini skenario paling menyiksa buat market. Skenario mati pelan-pelan, dan pemicunya adalah ekstensi tenggat waktu lagi dan lagi. Nggak ada deal damai, tapi juga nggak ada serangan militer. Cuman sekedar ancaman-ancaman kosong yang terus diulang, dan gestur-gestur diplomasi setengah hati. Lu harus paham reaksi berantai makroekonomi dari skenario ini. Gue jelasin pelan-pelan biar lo ngerti. Kalau Selat Hormuz tetap diblokir separuh, harga minyak akan terus bertengger di atas $100. Harga energi yang mahal dalam waktu lama ini pelan-pelan bakal ngerembes ke semua sektor. Biaya logistik naik, harga bahan pokok naik, harga tiket pesawat naik, dan ujung-ujungnya inflasi global meledak lagi. Dan untuk ngelawan inflasi yang didorong oleh harga minyak ini, The Fed atau bank sentralnya US bakal kejepit atau terpaksa. Rencana awal mereka buat nurunin suku bunga atau rate cuts bakal batal total. Dan mereka bahkan mungkin terpaksa naikin suku bunga lagi buat ngerem inflasi. Dan environment suku bunga tinggi untuk waktu yang lama atau higher for longer ini adalah musuh utama dari aset yang nggak menghasilkan yield atau dividen, kayak Bitcoin contohnya. Dan investor lebih memilih taruh duit di obligasi pemerintah yang aman dengan bunga 5% daripada ambil risiko Bitcoin yang lagi sideways. Dan efeknya nggak cuma di situ. Skenario ini bakal nyekik para miners atau orang-orang yang nambang Bitcoin. Biaya energi dunia naik drastis, dan ini nyiptain masalah struktural besar baru buat operasional mining Bitcoin. Di beberapa case saat ini biaya cost to mine satu Bitcoin itu udah mendekati atau bahkan lebih mahal dari harga spot Bitcoin di market. Dan kalau harganya stagnan di 67.000 tapi listrik makin mahal, miners bakal tekor dan ujung-ujungnya mereka terpaksa matiin mesin atau lebih parahnya jual cadangan Bitcoin mereka ke market buat nutupin biaya operasional. Miner capitulation ini bakal nambah tekanan jual yang bisa dibilang lumayan parah. Dan kalau skenario stalemate ini yang terjadi, angka prediksinya cukup gelap. Ada analis dari CryptoQuant udah bikin proyeksinya. Kalian bisa cek di sini. Dan dalam kasus moderat di mana ETF terus mengalami outflow dan demand retail melemah, Bitcoin bisa turun pelan-pelan ke angka 50.000. Tapi dalam worst case skenario di mana Selat Hormuz bener-bener tertutup rapat selama berbulan-bulan dan The Fed terpaksa naikin suku bunga demi bunuh inflasi, Bitcoin bisa balik lagi ke 30.000 atau bahkan 20.000. Oke, kita kembali ke pertanyaan besar di awal video. Apa yang akan terjadi dengan portofolio kita semua dalam 24 jam ke depan? 3 skenario. Deal yang bakal bawa kita terbang mungkin ke level 80 ribuan. Yang kedua adalah strike yang bakal bikin flash crash berdarah tapi menciptakan peluang beli sekali seumur hidup. Atau yang ketiga adalah stalemate, pendarahan lambat yang bakal nguras mental dan modal lo sampai kering. Masing-masing skenario ini bakal ngelempar market kripto ke arah yang benar-benar berseberangan. Tapi apa yang pengen gue tekenin ke lo hari ini adalah lihat resilience-nya, lihat daya tahannya Bitcoin. Udah ngelewatin 5 minggu perang, ancaman nuklir, blokade energi global, dan harga minyak yang meroket. Bitcoin memang jatuh keras tiap kali Trump ngeluarin ancaman eskalasi. Tapi Bitcoin juga selalu mantul balik tiap kali ada tensi yang mereda. Intinya, the floor keeps holding. Lantainya nggak jebol. Di tengah kepanikan massal institusi dan negara, algoritma dan konsensus jaringan Bitcoin nggak peduli sama sekali. Satu Bitcoin tetap satu Bitcoin. Tapi pertanyaannya sekarang bukan apakah berita perang ini bullish atau bearish. Itu adalah cara berpikir trader pemula. Pertanyaan yang sebenarnya dari para smart money adalah skenario mana yang akan play out duluan. Dan jawaban dari pertanyaan itu tenggat waktunya akan datang sangat segera. Dan mungkin saat lu nonton video ini, market udah mulai bergerak nyari arah. Oke, gue butuh pendapat lo sekarang. Ketik prediksi lo di kolom komentar. Deal, strike, atau stalemate? Cukup satu kata aja, gue pengen lihat di mana posisi stance psikologis komunitas kita. Apakah mayoritas lagi fear atau justru ngelihat ini sebagai peluang? Kalau lo ngerasa video deep dive kayak gini ngebantu lo paham market lebih tajam dari sekedar baca berita, klik tombol like-nya, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena begitu market bergerak nembus support atau resisten krusial berikutnya, gue bakal langsung upload analisa lanjutannya.
Stay safe, atur risk management lo, dan jangan asal all in. Sampai jumpa di video berikutnya.